Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Malam hari ini kita ada kembali dalam acara 2 menit saja. Seperti biasanya kita atau kami ada dalam setiap hari Senin pada pukul 19.30 dalam acara ini. Dan seperti biasanya Bapak Ibu, kami tahu Bapak Ibu diberkati Tuhan dalam acara 2 menit saja. Dan malam hari ini juga doa kami dan harapan kami Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Dan malam ini malam yang spesial bagi kita karena hadir di studio kami Bapak Ten Pong Leong ya, yang sering kami sapa atau disapa orang Gorontalo Kok Leong ya. Kok Leong yang mungkin kalau orang kenal juga apoteknya apa namanya? Malaluli. Apotek Malaluli ya, bersama dengan kita, dan beliau juga sebagai ketua Full Gospel Presiden Chapter Provinsi Gorontalo ya. Dan narasumber yang kedua juga atau tamu kita yang kedua juga Bapak Oni Wantau, Pastor Oni Wantau, sebagai seorang hamba Tuhan juga, pendidik, pengajar juga dalam kerohanian atau kepemimpinan umat, leadership di gereja-gereja lokal. Dan selamat malam Pak Leong. Ya, selamat malam Pak Oni ya, bisa hadir di sini di tengah kesibukan tapi bisa membagi waktu buat kami, dan tentunya bukan buat kami yang ada di studio ini. Harapan kami Bapak Ibu sekali lagi semua yang melihat dan yang mendengar dalam acara 2 menit saja semua diberkati oleh Tuhan. Nah, tema kita malam hari ini tema tentang bagaimana kami juga hamba Tuhan. Kenapa kita bicara kami juga hamba Tuhan? Karena orang berpikir gini, namanya hamba Tuhan tuh nanti udah sekolah Alkitab, ya kan? Namanya sudah ikut STT. Sebenarnya kata hamba Tuhan, ketika hati kita melayani Tuhan, hati kita tergerak. Kita ada di gereja lokal, kita ada di gereja kita sendiri, dan kita punya hati ingin melayani. Dan bukan sebagai pengkhotbah tentunya, bukan. Ya, kita sebagai pendoa sahabat, penerima tamu, kostor di gereja, itu sebagai hamba Tuhan. Nah, malam hari ini tema yang cukup menarik. Kami juga hamba Tuhan. Kata kami di sini ya kami bertiga lah, tetapi lebih menuju kepada dua narasumber kita, Pak Leong dan Bapak Oni Wanto. Nah, kita lihat dari sisi tema kita malam hari dan latar belakang kita, background kita masing-masing ini sangat berbeda, ya kan? Betul. Nah, semuanya saya tahu bisnismen dua-dua, ya kan? Artinya sibuk lah dalam pekerjaan. Nah, sebelum kita lari kepada apa yang saya katakan tadi, kedua narasumber kita orang-orang yang ada di Full Gospel. Nah, kita bicara sedikit saja pembukaan kita malam hari ini. Pak Leong bisa mengambil waktu untuk menjadi seorang hamba. Kita jangan dulu bicara Full Gospel nih. Menjadi seorang hamba untuk mau melayani itu sedikit saja ceritanya gimana? Shalom, ya puji Tuhan. Kita boleh bertemu malam ini yang luar biasa. Memang latar belakang saya bukan dari agama sebelah ya. Saya boleh terima Tuhan Yesus tahun 2000. Jadi saya bertumbuh di gereja lokal. Dan satu hal yang membuat saya tergerak untuk berdoa itu karena yang paling gampang dan paling mudah dilakukan itu berdoa. Karena berdoa itu luar biasa. Doa itu firman Tuhan juga mengatakan doa orang benar itu besar kuasanya. Jadi kita mau mendapatkan hasil yang luar biasa, kita berdoa gitu. Nah, itu Pak Leong sudah akui doa itu sesuatu yang luar biasa. Apakah Pak Leong dihasilkan karena doa? Pak Oni gimana Pak Oni ini ya? Kita bicara dulu, kita punya pimpinan nih. Mungkin sebelumnya kita jelaskan tentang visi misi tentang Full Gospel. Tujuan Full Gospel kami yaitu bagaimana memenangkan para pria. Para pria itu yaitu yang ada di marketplace. Oleh sebab itu dalam Full Gospel itu kami ada jam doa yang itu setiap minggu kami ada doa dan puasa. Setiap bulan ada doa dan puasa. Dari hasil doa dan puasa itulah tiba-tiba kami ketemu dengan Pak Leong ini. Yang tadinya dia pikir
dia sebagai jemaat, orang bertobat pertama datang ke gereja dan pikir seperti itu. Nah, tetapi dia tidak tahu bahwa di Full Gospel itu waktu kami undang, tadinya kami hanya undang makan-makan aja. Dalam acara makan-makan di salah satu restoran yang ada di Mawar Saron, dan beliau langsung tertarik dengan menjadi member di sini. Dan ternyata dari hasil member di Full Gospel, akhirnya Pak Leong bisa menjadi saksi di mana saja. Dan terutama begitu banyak memenangkan keluarganya. Ya. Hasil dari doa, dan doa dimulai dari komunitas yang namanya Full Gospel. Nah, kami juga hamba Tuhan. Nah, berarti nih doa-doa para anggota-anggota Full Gospel Gorontalo, salah satu jawaban yang Tuhan kasih adalah Pak Leong. Wah, Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan. Bapak Ibu yang bersama dengan kita ada Ibu Meliati Usman dan yang lain ada Adli Sondak, Kristo bersama dengan kita. Bapak Ibu, kita dari awal kita sudah memulai bahwa kalimat di mana doa itu berkuasa itu ternyata bukan dari hebatnya Full Gospel itu, tetapi Full Gospel dipakai Tuhan untuk menjadi orang-orang yang tahu berdoa di sana, dan hasilnya adalah di sini. Sebelum jauh Pak Leong untuk melayani Tuhan, saya tergerak dengan lahirnya Full Gospel, Pak Oni. Itu sejarahnya gimana? Sejak tahun berapa, Pak Oni? Kalau Full Gospel untuk Gorontalo itu sejak tahun 2010. Waktu itu kami didatangi salah satu teman yang dari Bali, dan bercakap-cakap antara saya dengan Pak yang hari ini sebagai vice presiden, yaitu Ko Leong di Mitsubishi Yoko. Dan hasil itu kami berdua dengan Kobeng, dan kami bilang oke, kami siap untuk membangun satu chapter di Gorontalo. Waktu itu kami ketemu berempat, dan tiba-tiba didengar oleh chapter Tomang, Jakarta ya. Chapter Tomang bilang kalau memang betul-betul kita orang siap, maka mereka akan datang dengan tim dari Tomang. Mereka tiba di Gorontalo 2010, kami jemput, ternyata tim ini datang dengan full 20 tim yang dari Tomang. 20 orang dalam tim itu. Dan 20 orang ini mereka langsung mengadakan pastor dinner, di mana memperkenalkan visi misi dari Full Gospel kepada hamba Tuhan, sekaligus pelantikan chapter pertama, yaitu dibikin di acara restoran Mawar Saron. Itu tahun 2010. Waktu berganti itu sampai Pak Leong itu berapa apa istilahnya? Ada tahapan-tahapan. Setiap chapter itu dipimpin oleh presiden chapter. Dari presiden chapter itu pertama yaitu Bapak Leonard Yokom, presiden chapter kedua Pak Beni Moniaga, presiden chapter ketiga saya, dan presiden chapter yang keempat Pak Polio. Hasil doa, benar. Bapak Ibu sekali lagi tema kita adalah kami juga hamba Tuhan. Nah, kata kami hamba Tuhan itu kami malam ini kami kaitkan dengan namanya Full Gospel. Full Gospel itu adalah orang-orang yang melakukan kegiatan setiap hari atau kesibukan mereka adalah seorang bisnisman. Ya kan, seorang pebisnis lah. Bisnis. Nah, kita kaitkan orang-orang yang punya waktu yang sibuk, seorang pebisnis, tetapi mereka ingin mengambil waktu, bukan waktu yang sisa, tetapi mereka ingin memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Makanya tema kita malam hari ini, kami juga hamba Tuhan. Jadi kita bersyukur, kami sebagai lulusan sekolah Alkitab, STT, kami juga hamba Tuhan, tetapi ada para kaum awam yang ada di satu komunitas Full Gospel, dan mereka juga hamba Tuhan. Wah, luar biasa. Kita masuk lagi, lebih menarik lagi. Ketika dari 2010 Pak Oni atau Pak Leong 2010 sampai ke 2021 berarti udah 11 tahun ya, seperti itu. Nah, Pak Oni, maaf, karena Pak Oni dari awal yang pembentukan sejak awal itu, mungkin Pak Oni bisa menjelaskan visi misi daripada Full Gospel itu sendiri ya. Jadi visi misi kami yaitu bagaimana memenangkan para pria. Ini ada latar belakang dari pada saat itu Full Gospel ini secara internasional itu didiri oleh Demos Zakaria yang dari Amerika. Beliau melihat ada satu di mana ada begitu banyak di gereja-gereja itu bukan para pria, tetapi justru para wanita yang paling banyak. Yang menjadi pertanyaan beliau, di mana para pria-pria ini? Dan Tuhan memberikan visi kepada Pak Demos Zakaria sehingga Full Gospel itu bisa berkembang di seluruh dunia. Dalam tanda kutip fokus kepada pria-pria. Karena di dalam gereja itu hanya
wanita-wanita lebih banyak. Nah, lanjut ya. Dan para pria-pria ini rata-rata mereka waktu membawa ibu mereka atau istri mereka bawa ke gereja dan mereka hanya tunggu di tukang parkir. Biasanya begitu. Faktanya. Faktanya seperti itu. Tujuan kami, bagaimana kalau kami mau bawa ke gereja? Tentu mereka tidak mau. Full Gospel mengundang mereka di restoran. Hanya untuk apa? Acara makan dan mendengar kesaksian. Dan setelah itu mereka tergerak, maka kami akan membentuk namanya meeting setiap bulan. Setiap bulan itu mereka dilatih. Sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Dengan cara apa? Memenangkan orang-orang yang ada di marketplace mereka. Jadi mereka menjadi saksi di marketplace masing-masing. Jadi itu tujuan Full Gospel utama. Ya gitu. Nah, Pak Leong, sebagai pimpinan Full Gospel yang ada di Gorontalo, nah mungkin ada yang sempat berpikir, ada yang tidak mengerti tentang kehadiran Full Gospel. Ya bukan, pasti ada yang. Nah, apakah Full Gospel itu akan ketika komunitas ini atau kita sudah mendapat teman, ya kan? Dalam katanya Pak Oni kita mungkin kita ajak makan-makan. Pasti ada orang berpikir, jangan-jangan nih saya ketika sudah ikut Full Gospel saya mau diajak ke salah satu gereja. Itu gimana Pak? Ketika ada pertanyaan seperti itu, apakah Full Gospel akan menjadi satu organisasi atau denominasi gereja Pak Leong? Luar biasa saya boleh bergabung di Full Gospel. Full Gospel tidak akan membentuk gereja ya. Jadi ada yang dimenangkan, rekan-rekan atau teman yang ragu-ragu atau apa, jadi dikuatkan di Full Gospel, diserahkan ke gereja. Jadi Full Gospel tidak bikin gereja, justru Full Gospel membentuk jemaat yang siap ditempatkan di gereja manapun. Artinya ketika mereka sudah ketemu dengan komunitas Full Gospel, mereka mau terima Tuhan, itu dikembalikan ke masing-masing. Seandainya dia belum punya gereja, ya kan? Dia terserah mau pilih gereja mana. Betul. Nah, Pak Oni bisa lebih ini lagi, Pak Oni. Biasanya begini, para pria pada saat dimenangkan, mereka akan tertarik kepada di mana keluarga terdekat mereka bergereja. Karena Full Gospel bukan gereja, tugas kami bagaimana hanya memenangkan para pria dari marketplace, dibentuk di Full Gospel, di organisasi ini atau di kelompok ini. Dan setelah mereka tertarik dengan ibadah, khususnya kami tidak katakan ibadah, kami katakan meeting. Nah, tertarik dengan komunitas ini, tiba-tiba mereka mulai tertarik bagaimana untuk meningkatkan kerohanian. Karena kami Full Gospel tidak bisa mengembalakan, maka kami butuh bantuan gereja. Kerja sama dengan gereja. Oleh itu kami butuh bantuan gereja untuk menggembalakan member-member kami. Dan tugas kami itu hanya apa? Memandangkan para pria di marketplace. Gitu. Bapak Ibu, sekali lagi kami harus jelaskan bahwa mungkin Bapak Ibu baru bergabung dengan kami. Kami di sini mendatangkan pimpinan Full Gospel yang ada di Gorontalo, dan kedua-duanya adalah pimpinan Full Gospel yang ada di Gorontalo. Kami menjelaskan bahwa Full Gospel berdirinya itu sejak 2010 tidak punya tujuan sama sekali untuk membentuk satu denominasi gereja. Tidak ada. Komunitas ini bagaimana memperhatikan para pria-pria, karena pendiri Full Gospel dari Amerika melihat bahwa dalam komunitas gereja itu lebih banyak yang hadir hanya istri-istri atau wanita-wanita. Makanya Bapak siapa pendiri Full Gospel? Pak Demos Zakaria. Demos Zakaria, dia melihat dan Tuhan kasih visi, punya hati ke sana. Wah, masa hanya saya diselamatkan Tuhan. Maka jadilah Full Gospel dengan tujuan bagaimana pria-pria itu diselamatkan. Artinya kalau istrinya setia ke gereja, maka suami pun harus setia ke gereja. Jadi Full Gospel dia dimanapun, di luar negeri sampai di Indonesia dan kita Gorontalo, itu tidak punya tujuan untuk membentuk satu denominasi gereja. Dan ketika ada yang dimenangkan, kalau toh dia dari agama lain, maka dikembalikan kepada pribadi itu. Tapi ketika ada bapak dimenangkan, kalau istrinya ada di satu gereja, maka tentunya dia akan pergi mengikuti di mana istrinya. Gimana Pak Leong sendiri, Pak Oni, kalau lihat itu hasil doa dari Pak Leong sendiri dari Full Gospel itu seperti itu kenyataannya. Hasil doa Pak Oni berdoa dan Pak Leong kan tadinya kan belum punya gereja. Itu gimana Pak Oni? Sebenarnya waktu Pak Leong waktu bergabung dengan kami, dia pertama sudah punya gereja. Karena ikut keluarga. Gitu. Selanjutnya itu bergabung dengan kami, tapi fungsinya dari member ini yaitu bagaimana memenangkan para
pria. Ternyata setelah Ko Leong datang ke kampungnya, yaitu di Kalimantan Barat ya. Nah, di situ ada begitu banyak orang-orang yang tadinya dia pikir itu kan mereka sudah di agama leluhur mereka. Tapi karena di Full Gospel kami dilatih untuk bagaimana memenangkan para jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Mau secara insting seorang member Full Gospel dia mulai melakukan tugas, yaitu memenangkan para jiwa di marketplace dengan cara apa? Sebagai pengusaha tentu dia mengundang makan malam. Di meja makan inilah dia menceritakan tentang kesaksian pribadinya. Dengan kesaksian pribadinya ini orang ini tergerak. Dibawalah di meeting-meeting Full Gospel yang ada di kota itu. Artinya dia tidak membawa waktu dia bersaksi, waktu makan, kita pakai istilah meeting itu, dia bersaksi tidak menceritakan, tidak meninggikan satu bendera organisasi. Dia menceritakan bagaimana dia dipulihkan, dia diselamatkan. Wah, gitu. Jadi tugas kami bagaimana kesaksian itu adalah satu ujung tombak. Jadi bagaimana kami menjadi garam dan terang. Jadi bagaimana kami menceritakan keadaan kami. Wah, gitu. Pada saat itu orang melihat, wah ternyata kalau kita hidup dalam kehidupan kepercayaan pada Tuhan Yesus khususnya, ya tentu ada perubahan-perubahan. Dan Ko Leong pasti menceritakan kepada keluarganya perubahan yang terjadi, dan keluarganya melihat, wah ternyata benar. Setelah masuk dalam organisasi ini ada perubahan terjadi. Luar biasa. Sehingga mereka mau mengikut. Ya, itu jadi tujuan sebenarnya Full Gospel itu hanya memenangkan para pria dulu. Para pria yang tidak mau bergereja. Yang tidak mau bergereja. Ya, jadi itu dulu. Pak Leong sendiri gimana Pak Leong? Sebelum ketemu dengan Full Gospel tim Full Gospel. Tadinya memang nggak pernah terpikir sama sekali untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, jangan berbicara jemaat hamba Tuhan, jemaat pun nggak pernah terpikir. Itu gimana Pak Leong? Ya, ini memang perjalanan dan perjumpaan yang luar biasa. Dengan Full Gospel ya. Full Gospel saya dibentuk, memang di gereja lokal juga saya dibentuk juga. Kalau di gereja lokal kita ambil bagian ya memang yang tadi saya bilang berdoa. Saya sudah 18 tahun di gereja untuk berdoa. Kalau di Full Gospel kita punya komitmen, akhirnya kita ada komunitas doa juga, itu hampir 4 tahun. Memang awal doa di komunitas ini hanya ada acara di Sumapua di Gorontalo di Grand Q. Kita berdoa supaya semua berjalan lancar ini dan itu. Setelah itu, saya bilang kalau doa ini yang dari Tuhan pasti dilanjutkan. Nah, kita bersyukur sudah berjalan hampir 4 tahun karena ada komitmen yang sama, ada kesatuan hati yang sama antar denominasi gereja yang ada. Di situ banyak hamba Tuhannya, di situ banyak pendeta-pendetanya, tentu hamba Tuhan lah ya. Nah, jadi kita berdoa tuh setiap hari Senin, ya, setiap hari Senin. Dan awal bulan kita ada puasa, jadi puasa, maka setelah puasa buka puasa jam 3. Itu perjalanan yang ada. Dan saya yakin di komunitas kami semua punya pandangan sama, teladan yang punya teladan yang sama. Yesus, Tuhan Yesus tentunya. Karena firman Tuhan saja mengatakan. Jadi di Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, ini luar biasa. Saya melihat teman-teman yang lain begitu antusias untuk berdoa itu. Saya bilang makin sibuk makin berdoa. Kita punya moto itu. Kalau ya setelah kita bekerja itu memang ada waktu lagi. Waktu yang terbaik itu sebelum kita memulai pekerjaan. Aktivitas gunakan waktu berdoa. Jadi itu Pak Leong sendiri yakin bahwa memang, artinya saya kembali ke awal tadi bahwa yakin betul bahwa
keberadaan Pak Liong sekarang ada akhirnya bersama-sama dengan istri, keluarga dalam gereja, itu memang hasil doa. Saya yakin ya. Saya yakin banyak orang berdoa untuk saya, karena apa yang kita lakukan sekarang, kita nggak berdoa untuk kita sendiri. Kita juga berdoa untuk orang lain. Kita yakin tempat dimanapun akan ada pertobatan baru. Selain keluarga mendoakan, inilah awal-awal mereka yang mendoakan. Wah, luar biasa Pak ya. Jadi full gospel sekali lagi artinya full gospel di sana ada orang-orang yang semakin sibuk dengan pekerjaan, semakin sibuk mereka berdoa. Dan Bapak Ibu sekali lagi, full gospel visi misi mereka adalah bagaimana memenangkan pria-pria, dan Bapak Liong salah satu bagaimana hasil doa daripada full gospel Gorontalo berdoa kepada Pak Liong, dan Pak Liong menjadi seorang anak Tuhan, dan bukan hanya anak Tuhan. Seperti tema kita malam hari ini, beliau juga dikategorikan sebagai hamba Tuhan karena mau melayani Tuhan. Bagaimana kita lihat dulu awal-awal dari pembentukan full gospel di Gorontalo. Nah, kita lihat dulu tahun 2010 seperti apa. Nah, ini dia. Ini pemirsa. Nah, ini bisa jelaskan Pak karena waktu itu Pak Liong belum ada. Pak Oni bisa jelaskan di mana nih Pak Oni? Ini di Bandara Gorontalo. Bandara Jalaluddin ya. Di mana waktu itu kami menjemput mereka, yaitu full tim ya. Yaitu satu tim itu ada 20 orang lebih. Ya, para pengusaha-pengusaha dari chapter. Mereka ini pengusaha semua. Dari chapter Tomang. Mereka meluangkan waktu selama 3 hari di Gorontalo. Membentuk melatih kami dan melahirkan satu chapter pertama di Gorontalo. Yaitu dilantik kami di restoran Mawar Saron waktu itu. Gitu ya. Mungkin ada foto dari. Coba yang lain. Nah, nih. Jadi member pertama itu yaitu kami. Ini bisa sebut satu persatu nih dari kotak-kotak ini. Dari yang pertama Pak Beni. Baru ada Pak Yosua. Baru Pak Koliong. Pak Liong Yokom. Kalau kita kenal Pak Liong Mitsubishi nih ya. Baru saya sendiri. Pak Oni sendiri. Baru yang sebelah itu almarhum pemilik Mawar Saron. Baru Pak Jeffrey dan Saudara Iki. Iki Dengkuma. Inilah awalnya terbentuk chapter pertama. Chapter pertama. Wah, masih ada foto-foto lain nggak? Nah, ini acara apa nih? Ini waktu kami meeting di salah satu keluarga dari rumahnya Pak Poliong. Ini setelah beberapa tahun ini kami ada wanita-wanitanya nih gimana nih? Tadinya chapter ini kan tujuannya untuk memenangkan para pria. Nah, karena di Gorontalo ternyata justru ibu-ibu, memang kami ada namanya Ladies of Fellowship. Ladies of Fellowship. LOF. Ladies of Fellowship. Tujuan mereka yaitu apa? Menopang para pria-pria pada saat mereka menjangkau jiwa-jiwa di luar, mereka menopang doa. Sehingga dibentuklah Ladies of Fellowship, dan ini adalah meeting chapter gabungan. Chapter gabungan artinya meeting chapter couple. Jadi masing-masing yang sudah punya istri bisa membawa pasangannya untuk meeting bersama. Ini biasanya kami lakukan 3 bulan sekali. Wah, betapa luar biasanya ketika full gospelnya pria yang tadinya punya visi misi pria dimenangkan. Ketika pria dimenangkan, istri semakin mendukung. Betapa hebat ya. Luar biasa. Bapak Ibu, kita berdoa supaya full gospel ini benar-benar menjadi saluran berkat bagi pria-pria, dan betapa senangnya hati ibu-ibu. Biasanya gini, ketika mau ke gereja, ayo ke gereja. Wah, udah bapak-bapak bilang udah. Ibu aja, ya kan, mami aja pergi, ya kan. Tetapi luar biasa ketika full gospel hadir di tengah komunitas gereja, umat Kristiani atau siapapun kita, dan ketika visi misi ini memang mereka jalankan betul-betul, maka saya percaya doa Yesus itu akan terpenuhi, bahwa bagaimana semua itu bisa bersatu tanpa melihat denominasi gereja yang ada. Saya sapa dulu Ibu Meleti Usman, Julianus Mamura sedang bersama dengan kita. Jimmy Binilang, ya kan, Freddy Lumintang dari Sumatera. Ya, Freddy Lumintang, dia memberikan aplaus dengan tanda seperti ini, ya kan. Ada dari rekan-rekan lagi yang lain. Nah, ada foto lagi yang lain nih, sepanya. Coba. Sambil cari ya, sambil cari untuk donor darah. Nah, ini acara waktu kami habis doa, biasanya pagi-pagi di minggu pertama kami ada doa puasa.
Dan ini waktu acara buka puasa di salah satu restoran. Oke, saya memulai dari masih ada lagi SMA-nya, coba tolong. Ini waktu kami mengadakan meeting di salah satu gedung ya. Ini member-member yang ada mengurus beserta dengan beberapa member yang dari Jakarta. Gitu ya. Artinya ini kegiatan-kegiatan yang ada di Gorontalo ya. Masih ada siapanya? Nggak ada. Oke, ini sampai di sini dulu. Tadi kita udah bicara, pemirsa, bapak-bapak yang ada di sini, kita sudah sengaja bicara tentang bagaimana Full Gospel ada di Gorontalo. Nah, kita lebih dalam lagi tentang tema kita malam hari ini. Ya kan, tema kita, kami juga hamba Tuhan. Nah, ini kita memulai dari foto-foto nih. Ini kalau bukan hamba Tuhan, nggak mungkin mau bangun pagi-pagi. Artinya bukan menyepelekan jemaat, ya kan? Tetapi ini kan ini acara doa ya, doa subuh ya. 2 minggu yang lalu ini doa di Limboto. Di Limboto. Kita sama-sama anggota di Limboto kita datang. Karena mempersiapkan tuan rumah ini akan bersedia menjadi presiden chapter baru untuk di Limboto. Itu yang bawa renungan itu Kotio Mose. Pak Teo Mose. Dia juga datang ke sana pagi-pagi. Kalau nggak salah beliau juga ketua API ya, API Gorontalo ya. Jadi API bersatu atau API kerjasama dengan Full Gospel juga ya, luar biasa. Kita berdoa supaya Gorontalo semakin diberkati Tuhan luar biasa dari Full Gospel dan API. Nah, lanjut coba foto. Nah, doa tadi pagi ini. Ini doa tadi pagi juga. Iya, tadi pagi ini. Luar biasa. Ini luar biasa hasil doa ini. Hasil doa juga. Jadi dalam 2 bulan ini begitu banyak bencana terjadi, 800-an bencana. Gorontalo hanya 1 bencana. Saya rasa ini memang perlindungan dan proteksi Tuhan untuk Gorontalo. Kita yakin karena masih ke depan ada orang-orang berdoa seperti ini. Enggak mudah ya ini. Enggak mudah. Jam 5 pagi. Ini pria semua atau ada wanita? Ada beberapa ibu-ibu. Beberapa ibu-ibu ya. Ini sekali doa kurang lebih berapa banyak? 1 jam. Biasanya kami jumlah ada yang hadir 15-an. Ini 20-an. Ini 20 hari ini. Yang tadi 20. 20 ya. Doa dimulai jam berapa, Pak Fatio? Jam 5 tepat. Jam 5 ya. Selesainya jam 6. Jam 6. Itu. Sudah berapa lama Pak Oni? Dari 2010 apakah ini sudah jalan atau gimana? Tadinya kami waktu itu doa pagi itu kami hanya dalam jangka waktu tidak rutin ya. Hanya sewaktu-waktu. Contohnya pada saat ada persiapan acara besar, kami bikin doa. Tetapi sejak Pak Poliong dipercayakan menjadi presiden chapter, Pak Poliong memberikan satu usulan. Wah, karena dia rasa doa itu hasil luar biasa. Jadi dia bilang, kenapa kita hanya berdoa hanya pada saat ada kebutuhan? Ya kan? Mengapa kami tidak mengadakan satu acara doa yang rutin setiap minggu, yaitu jam 5 pagi sampai jam 6. Mengapa kami memilih jam 5 pagi sampai jam 6? Karena kami semua orang sibuk. Ya, sehingga setelah jam 6 selesai, kami berfellowship, biasanya makan pagi bersama. Dan selanjutnya itu kembali ke pekerjaan masing-masing. Ya. Ada juga pegawai. Jadi habis doa, dia langsung ke kantor sudah. Ini gitu ya. Ini pria-pria semua. Ini di mana? Di Limboto ya? Ini di rumahnya Pak Henry Toy. Tadi pagi di sini tadi pagi ya. Ada lagi siapanya? Lewat. Udah. Kita udah kegiatan doa-doa enggak ada lagi? Bukan ada berapa tadi doa-doa ada. Udah banyak. Nah, saya ada tadi kirim ke nomor ke Pak Saimunya nomor. Mungkin ada berapa doa lagi. Ada. Saya kirim. Oh, ya gitu ya. Oke, sini juga saya sapa dulu yang mereka baru bergabung, Sam David ya. Ini Sam David adalah pimpinan di Kombos Gorontalo. Terima kasih Pak Sam bisa bersama dengan kami. Silakan menulis komentar dengan siaran kami malam hari ini jika Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan dengan apa yang kami sampaikan, bahwa kami semua hamba Tuhan. Saya memulai dengan doa-doa. Memang nggak mudah loh. Nggak mudah. Kita di tengah kesibukan, namanya doa itu kan hanya 3 huruf. Do, D, O, A. Mudah sekali untuk kita ucapkan, tetapi sangat sulit. Nah, udah berapa lama Pak Tiong? Ini doa seperti Pak Oni bilang kan, sejak kepemimpinan Bapak, doa subuh seperti ini itu dijalankan. Sudah berapa lama Pak Tiong? Kalau doa subuh untuk Full Gospel, kita beri nama Laskar Gorontalo. Nah, itu Laskar Gorontalo itu
doa subuh komunitas Full Gospel. Itu terbentuk setelah ada acara di Grand Q itu berarti 4 tahun lalu. 4 tahun lalu. Jadi kita berkerinduan bersama. Jadi semua antar denominasi gereja terlibat di dalamnya. Jadi setiap pendeta kita beri gantian untuk menyampaikan renungan. Jadi renungan dalam doa itu biasa 20 menit sih. Gitu ya. Jadi untuk yang sudah ambil bagian dalam pelayanan renungan, hampir semua pendeta di Gorontalo. Cuma Pak Sam yang belum kebagian. Saya akan jadwalkan Pak Sam. Mungkin nanti kita ulang tahun keempat kita mau undang Pak Sam ya. Acara khusus. Iya, khusus gitu. Itu yang bisa saya beritahukan, dan yakinlah kalau ada hati yang sungguh-sungguh terbeban untuk berdoa, Gorontalo akan dipulihkan. Amin. Banyak orang dimenangkan. Yes. Kami yakin. Amin. Itu kerinduan kami semua. Supaya lebih banyak lagi jiwa diselamatkan. Nah, terima kasih. Nah, kita tersambung dengan seorang Bapak nih, seorang Bapak. Gimana Pak? Kita ada mendengar siaran kami dan nonton siaran kami, kita bicara tentang bagaimana Full Gospel dia hadir di Provinsi Gorontalo, dan visi misi Full Gospel adalah bagaimana memenangkan pria. Namun di balik itu juga ketika pria sudah dimenangkan maka dikembalikan ke gereja lokal. Nah, pandangan Pak Jimmy sendiri tersambung dengan kami. Halo, selamat malam Pak Jimmy. Ya, selamat malam. Nah, Pak Direktur. Oke. Kita sudah bicara tentang bagaimana kita sudah bicara tentang Full Gospel malam hari ini. Apa pandangan Pak Jimmy tentang Full Gospel itu sendiri? Ya, Full Gospel itu kan kalau full itu Full Gospel itu Injil sepenuh. Yes. Ya kan, Full Gospel. Injil sepenuh, baru terusnya ditambah dengan businessman fellowship. Jadi kalau di Indonesia kan atau di Gorontalo kan adalah persekutuan pengusaha Injil sepenuh. Yes. Nah, jadi saya juga dengan Bapak Oni waktu saya masih di Marisa sejak 2008. Saya sudah tergabung di Full Gospel ini sejak 2008. Tapi karena ada syarat bahwa untuk menjadi pimpinan di Full Gospel dalam tanda petik bukan hamba Tuhan full time atau gembala sidang tadi ya. Hamba Tuhan yang sepenuh waktu. Bukan hamba Tuhan sepenuh waktu. Nah, tapi seperti yang tadi dikatakan bahwa tema malam ini kami juga hamba Tuhan. Tuhan. Saya teringat dengan sebutan Maria ketika dia didatangi oleh malaikat. Maria. Ya, dia katakan, jadilah aku ini hamba Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Nah, jadi seperti tadi Pak Host sudah sampaikan bahwa kadang-kala orang berpikir hamba Tuhan itu hanya yang pakai dasi, yang pakai toga dan sebagainya. Sementara yang pegang laptop itu bukan hamba Tuhan. Padahal dia melayani di gereja. Ya, dia mulai. Nah, jadi dengan kehadiran Full Gospel khususnya di bumi Gorontalo ini, saya sangat bersuka cita bahwa ini menerobos bahwa dalam tanda petik Injil itu jangan lagi dipenjarakan dalam gedung. Injil itu jangan lagi dipenjarakan dalam gedung, dalam pengertian gedung gereja. Nah, kalau pengusaha-pengusaha seperti Pak Oni, Pak Oni dan Koliom itu memang dalam tanda petik mimbar mereka itu tokoh. Iya, betul. Mimbar mereka itu tokoh. Iya. Maka cocoklah tema kita malam hari ini. Pak Oni, maka cocoklah tema kita malam hari ini. Mereka hamba Tuhan, mimbar mereka adalah tempat mereka bekerja. Itulah tokoh. Nah, Pak Oni, betul. Pak Oni, Pak Jimmy lihat sejauh mana pengaruh Full Gospel
sejak 2010. Pak Jimmy ada di dalam sejak 2008. Pengaruh full gospel sekian tahun ini seperti apa di Provinsi Gorontalo, khususnya kepada pengusaha-pengusaha? Ya, memang kalau khusus pengusaha-pengusaha Nasrani ya, saya pakai kata kontekstual. Untuk pengusaha-pengusaha Nasrani, mereka menerima dengan baik. Menerima dengan baik karena sebagai pimpinan di sini macam Bapak Oni Wanto dan Bapak Leong tetap menyampaikan visi misi dari Full Gospel bukan membangun denominasi gereja, bukan membangun lembaga gereja, tapi membangun manusianya, sehingga orang langsung senang. Saya misalnya orang berpikir kayak pengusaha, apalagi kan pengusaha. Nanti kalau saya dibawa ke Full Gospel, saya akan dijadikan situ sebagai donatur. Akhirnya tidak bisa lagi ke kerja lain. Iya kan? Iya, udah berpikir ke sana kan? Wah, betul ya. Iya, saya berpikir seperti itu. Nah, jadi puji Tuhan dengan kehadiran Full Gospel dapat mempersatukan ya. Dapat mempersatukan pengusaha-pengusaha Nasrani yang ada di Gorontalo. Dan itu berdampak bagi keluarga. Berdampak bagi keluarga. Nah, berdampak bagi keluarga dalam hal ini istri. Nah, kayak saya. Setiap minggu malam besoknya kan Senin. Istri saya kasih ingat. Kok jangan lupa pagi-pagi doa pagi. Jadi istri ingatkan. Luar biasa ya. Artinya betul-betul dampak daripada Full Gospel itu bukan kata orang, bukan kata Pak Oni, bukan kata Pak Tiong yang ada di studio, tetapi Pak Jimmy sendiri sudah merasakan dampak daripada Full Gospel kepada pribadi dan keluarga. Seperti itu. Dan juga dalam hal-hal jasmania ya, dalam hal materi, karena itu tidak bisa kita pungkiri ya. Manusia itu kan perlu makan, perlu minum, perlu uang. Dan Full Gospel ini dalam pengertian bukan center class ya, bukan center class, tapi ada rasa care, rasa kepedulian kepada member-member, kepada anggota-anggota atau keluarga dari anggota itu, bila mana ada sakit, bila mana ada butuh sesuatu, connect itu cepat sekali. Jadi di Full Gospel itu jaringannya kuat sekali. Jaringannya kuat sekali. Itu nanti sebentar kita kaitkan dengan bagaimana ketika ada yang salah satu gereja mengalami musibah, maka Full Gospel ada di sana. Mereka gunakan mimbar itu sebagai pengusaha-pengusaha. Toko mereka bukan toko yang mereka bawa, tetapi isi toko itu yang mereka bawa. Betul. Harapan Pak Oni, harapan Pak Jimmy untuk Full Gospel ke depan seperti apa? Tetap strong ya, tetap kuat, sehingga ketika kita strong, kita bisa finish strong dan bisa finish will. Gitu. Tetap menjaga kesatuan, dan jadikan semua gereja itu sahabat ya. Jangan jadi itu sebagai tapi semua gereja, semua pengusaha di merek gereja apa saja, yang penting ada salib, mantap bro. Yang penting jangan gereja setan. Harapan untuk Full Gospel secara umum, harapan secara khusus kepada dua narasumber malam hari ini. Kebetulan mereka adalah pimpinan Full Gospel dari Gorontalo. Harapan kepada beliau-beliau ini apa, Pak Jimmy? Pertama, harapan saya supaya Ko Oni dan Ko Leong sehat. Terima kasih. Sehat. Ya, sama-sama. Sehat. Ya, sama-sama. Ya, itu saja. Maksudnya saya tidak muluk-muluk. Sebab kalau sekarang saya secara pribadi dengan Ko Oni sudah sejak 2005 berkenalan. Sejak 2005 sudah tahu. Jadi biar orang bilang apa tentang Ko Oni, saya tahu siapa Ko Oni. Begitu juga dengan Ko Leong. Saya cuma harapan saya kedua beliau ini sehat. Kalau mereka sehat, sama-sama. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Jimmy Binilang sudah bersama dengan kami malam hari ini. Jika merasa diberkati, silakan tulis komentar di kolom komen di FB Bapak. Terima kasih. Amin.
Nah, saya mau lanjut nih. Tema kita tentang kami hamba Tuhan. Pemirsa, Full Gospel, mimbar mereka bukan mimbar dari kaca. Mimbar mereka bukan mimbar kayu. Tetapi Pak Jimmy Binilan dan kita semua amini bersama bahwa mereka pengusaha. Dan bagaimana mereka mau melayani Tuhan? Tentunya dengan apa yang mereka miliki. Ya kan? Dari keuangan mereka, dari toko mereka. Apa itu toko? Dari hasil-hasil mereka. Mereka tentunya mungkin ada yang nggak bisa khotbah, ya bukan? Tetapi dengan apa yang mereka bisa bagi, apa yang mereka bisa berikan kepada orang, lewat mulut kesaksian mereka, tanpa di belakang mimbar, terlebih dengan apa yang mereka punya. Nah, apa saja yang pernah dilakukan selama ini tentang pelayanan, mungkin ada donor darah, itu pernah Pak Oni di Gorontalo? Itu memang kami setiap tahun mengadakan aktivitas donor darah. Itu sudah rutin. Rutin ya? Bahkan beberapa tahun yang lalu kami memecahkan rekor muri. Wow. Donor darah serentak seluruh Indonesia. Full Gospel melakukan donor darah serentak seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia memecahkan rekor muri. Tahun berapa tuh Pak Oni? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya. Dalam rangka ulang tahun Full Gospel pada saat itu ya. Itu pertama. Baru kedua, kami juga kalau melihat, karena kami itu di antara interdenominasi. Biasa juga kami lihat ada member-member yang ada mengalami musibah. Ya, memang kami menyediakan ada dana khusus untuk menolong mereka. Seperti yang dikatakan Pak Jimmy tadi ya. Yang ketiga, kami biasa melihat juga kebetulan waktu kemarin beberapa tahun yang lalu ada gereja yang terbakar di London. Di London, ya. Bukan di London ya pemirsa, di London, Kecamatan Popayato, Pohuwato ya. Nah, di situ waktu itu kami mengadakan acara Natal. Nah, waktu acara Natal itu kami bersepakat. Kebetulan kami undang bukan cuma orang-orang Kristen saja. Ada beberapa yang kami bekerja sama dengan seperti Sunday Sport ya. Sunday Sport, teman-teman jalan pagi, atau sepeda. Itu yaitu komunitas orang-orang Tionghoa. Waktu kami mengadakan Natal, kami mengundang mereka. Dengan ada juga komunitas dari orang Muslim. Mereka yaitu komunitas ada namanya grup menyanyi ya. Mereka datang. Mereka datang pada saat kami mengadakan Natal di waktu itu di Hotel Quality. Secara spontan pada saat itu kami melihat ada berita bahwa ada gereja yang terbakar. Maka kami dari tim langsung mengadakan aksi dana. Di mana persembahan Natal pada malam hari ini yaitu itu kami akan sumbangkan kepada gereja yang mengalami musibah itu. Dan kami presentasikan beberapa gambar yang terjadi dan saat itu juga terkumpul bahkan dari orang bukan percaya. Mereka pun menitipkan uang mereka. Dari agama lain. Ini memang sulit dan agak susah dilakukan oleh gereja lokal di bawah pengembalaan. Ini nggak akan mungkin jadi ini. Iya kan? Tetapi karena punya hati hamba-hamba Tuhan, iya kan? Kalau kita dalam tanda kutip kalau kita pengusaha yang nggak punya hati hamba, untuk apa kita mau pikir iya kan? Kita kasih keluar Natal, kita punya kebutuhan, iya kan? Kebutuhan istri, kebutuhan anak, iya kan? Tetapi dengan hati sebagai hamba Tuhan, tema kita kami juga hamba Tuhan, maka terdorong tanpa dipaksa-paksa, bukan spontanitas ya gitu ya. Nah, itu soal bicara tentang pelayanan donor darah dan orang-orang yang ini. Mengalami musibah. Nah, sekarang kita lebih ke dalam lagi. Ini lebih mantap lagi nih. Ini seperti kesaksian. Hati sebagai hamba. Ketika Pak Liong itu menerima Tuhan Yesus, ada di gereja lokal. Pak Liong tentunya nggak khotbah kepada keluarga menggunakan mimbar, bukan? Tetapi bagaimana khotbah secara pribadi, sikap dan perkataan. Ada nggak keluarga yang dimenangkan, Pak Liong? Setelah saya sebagai orang percaya tahun 2000 dimenangkan, ikut KKR, akhirnya saya ditangkap Tuhan. Saya bilang saya mau jadi orang percaya, tapi saya mau jadi yang agama yang bisa sembah-sembah, bisa ini. Itu awal pertamanya saya bilang kalau tua saya mau gitu. Tapi nggak tahu perjalanan waktu Tuhan tangkap saya. Setelah saya jadi orang percaya, tentu yang paling dekat keluarga dulu. Kita memulai dari sesudah Pak Liong ada di Full Gospel nih. Ketika diselamatkan, ada ndak kesaksian Pak Liong dengan suara, dengan kesaksian mulut, dan tentunya dengan perbuatan. Sesudah ada di dalam Full Gospel, ada keluarga yang diselamatkan nggak?
Saya berdoa 10 tahun. Wow. Ya. 7 tahun anak perempuan saya terima Tuhan Yesus. Yes. Berdoa 10 tahun anak laki-laki saya terima Tuhan Yesus. Yes. Ya. Ini perjalanan yang luar biasa. Nah, jadi pertama ya orang tua saya. Orang tua saya memang waktu itu memang sakit parah, kritis sudah. Saya bilang, Tuhan percuma hanya selamatkan saya. Saya bilang, orang terdekat saya tidak selamat, saya bilang. Akhirnya Tuhan jawab sesuai waktu Tuhan. Sangat cepat. Ya, jadi sangat cepat. Bahkan pendeta saja sampai ragu untuk mendoakan gitu loh. Gitu ya. Karena papa saya memang pendengarannya kurang. Sudah. Akhirnya saya bilang dia sembuh, dia mau terima Tuhan Yesus. Akhirnya dibimbing, akhirnya terima Tuhan Yesus. Wah. Begitu dalam keadaan yang itu, mama saya tantang. Saya bilang, papa sudah terima Tuhan Yesus. Saat ini mama, jangan tunda-tunda waktunya. Jangan tunda. Ya. Akhirnya mama saya terima Tuhan Yesus. Luar biasa. Ini awal percaya. Hati hamba Tuhan. Jiwa hamba Tuhan. Artinya kita bisa menangkan keluarga, kita bisa menangkan orang tua, keluarga besar kita, titel kita, gelar kita, STH, MTH, doktor, profesor, itu nggak menjamin. Tapi bagaimana kalau kita punya hati hamba Tuhan, dan kita sepakat malam hari ini, kami hamba Tuhan. Wah. Dan saya lanjutkan lagi, setelah itu ya, dalam perjalanan yang ada, koko saya juga sakit kritis, akhirnya terima Tuhan Yesus juga. Setelah saya layani, berjalannya waktu, koko meninggal, saya juga memberi kesempatan untuk ketemu paman saya di Singkawang ya. Hari Jumat saya ke situ, setelah ngobrol, saya bilang papa saya, koko saya sudah terima Tuhan Yesus, sudah ke surga. Saya bilang, paman, saya tidak punya waktu begitu banyak untuk temanin paman. Saya bilang, terima Tuhan Yesus, saya bilang. Luar biasa. Terus dia bilang, dia pikir-pikir dulu. Saya hari Minggu saya mau kembali ke Gorontalo. Dia hari Sabtu pagi-pagi, dia bilang sudah pikir baik-baik. Akhirnya dia bilang, saya mau terima Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Saya bilang bukan hal yang mudah. Tidak mungkin. Iya, bukan hal yang mudah ini. Akhirnya Tuhan jawab satu-satu. Luar biasa ya. Dan terakhir ini tahun lalu itu adik angkat saya, tapi anaknya sudah terima Tuhan Yesus dan dia ragu dan bimbang. Saya bilang jangan ragu dan bimbang, terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Akhirnya dia juga terima Tuhan Yesus. Ini perjalanan saya sebagai anggota Full Gospel, anggota gereja lokal, sebagai masyarakat pengusaha. Ya, pengusaha lah. Saya boleh membagikan, menyaksikan, memberitahukan. Akhirnya ya saya bersyukur Tuhan baik untuk kita semua. Amin. Wah, pemirsa begitu luar biasa. Dari pribadi lalu Tuhan izinkan ada di komunitas ini dan saya simpulkan keluarga besar. Iya kan? Keluarga besar itu bisa terima percaya Tuhan Yesus. Luar biasa. Pasti Pak Oni juga ada kesaksian. Iya kan? Nah, kita punya kesibukan tetapi namanya punya hati sebagai hamba Tuhan. Kita nggak mau hanya diri kita diselamatkan. Pak Oni sendiri punya kesaksian. Gimana Pak Oni? Saya sejak kecil memang mempunyai beban kepada kedua orang tua saya. Orang tua juga. Orang tua ibu memang sudah percaya. Khususnya papa saya. Papa saya. Itu saya memang dari kecil berdoa. Tetapi membutuhkan waktu yang sangat panjang, kurang lebih hampir 30 tahun saya berdoa untuk seorang papa saya ya. Dan akhirnya pada saat kami bergabung di satu komunitas ini, kami dibantu dibantu oleh teman-teman
yang lain doakan juga. Sebagaimana waktu Pak Poliong berdoa untuk keluarganya, pada waktu berdoa kami juga berdoa untuk supaya apa yang menjadi, kami biasa tanya mau minta didoakan yang mana. Jadi kami saling menopang dalam doa. Dan akhirnya papa saya dalam jangka waktu puluhan tahun saya berdoa, ya beberapa tahun yang lalu mengambil keputusan di usia kurang lebih hampir 80 tahun. Wow. Ya, baru ambil keputusan. Ya. Dan hari ini papa saya masih sehat-sehat, usia 85 tahun. 85 tahun, luar biasa. Jadi itulah saya katakan, bapak saya sekarang bergereja di GPDI Agathos ya. Agathos yang ada di Jalan Sea. Oh, di Manado. Ya. Oh, gitu. Ya. Nah, jadi itulah saya berdoa juga buat keluarga-keluarga yang lain yang belum percaya. Ya, dengan cara apa? Seorang member Full Gospel, mimbar kami adalah marketplace. Yes. Ya, mimbar kami adalah marketplace. Di mana kami bekerja, disitulah mimbar kami. Betul. Nah, jadi kalau umpamanya kami bekerja dengan baik, dengan benar, maka mereka melihat di situ, oh ada perbedaan. Kalau kita bekerja dengan para member-member Full Gospel. Betul. Nah, oleh sebab itu bukan semua member Full Gospel, ada beberapa juga yang tadinya dia gabung, ya tiba-tiba dia bisa meninggalkan karena mungkin ada pengaruh-pengaruh dari luar. Tetapi kami bersyukur member-member kami yang ada di Gorontalo ini makin hari makin bertumbuh. Yes. Diawali dari 6 orang. Pada 2010. Sekarang, hari ini member kami sudah terbentuk kurang lebih ada 4 chapter. Ada nggak di kabupaten? Di kabupaten yang sudah ada, yang ada di Limboto. Dan Marisa itu kami mau rintis kembali. Karena kebetulan presidennya chapternya tidak siap. Jadi kami lagi mau rintiskan kembali. Jadi kemungkinan tahun ini target kami yaitu di Marisa dan Limboto itu akan muncul 2 chapter baru. 2 chapter baru. Ya gitu. Memang kalau saya mendengar dari awal terbentuknya Full Gospel, ya kan sampai sekarang, memang kalau pikir itu nggak mudah ya, nggak mudah. Tetapi orang yang betul-betul punya hati. Kalau hanya ikut-ikutan ya itu bisa saja. Kalau hanya ikut-ikutan diajak teman, oke ikutlah. Akhirnya udah nggak siap lagi. Ya kan? Tetapi kalau kita bisa bertahan, ya dalam tanda kutip Pak Oni dari 2010 sampai sekarang 2021 udah 11 tahun, ya kan? Kita nggak bisa bertahan di situ pemirsa. Tetapi mereka punya visi misi sama dengan pendiri Full Gospel. Bagaimana pria-pria ini bisa dimenangkan oleh Tuhan. Jadi jangan ragukan. Malam hari ini saya pastikan tema kita nggak salah loh. Kami juga atau mereka berdua, beliau-beliau ini bukan saja dalam struktur Full Gospel mereka pimpinan, tetapi dilihat sampai jauh kepada sebagai seorang pelayan, maka pimpinan yang punya hati hamba Tuhan tentunya. Ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Pak Liong, bagaimana orang tua sampai kepada keluarga besar, adik angkat bisa dimenangkan oleh Tuhan. Pak Oni 30 tahun lebih berdoa. Nanti beberapa tahun terakhir ini papanya diselamatkan di usia berapa? Terima Tuhan Yesus, 80 tahun. Bagi kita mungkin terlalu lama, tapi bagi Tuhan tidak pernah waktu itu terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Iya, Ko Liong ya. Betul kita sekali. merasa gimana Ko Liong? Saya sebagai orang percaya juga hasil dari doa orang-orang percaya yang lain yang punya hati. Saya pertama ditaburin kebenaran firman Tuhan itu sampai saya terima Tuhan Yesus hampir 40 tahun. 40 tahun kemudian saya baru terima Tuhan Yesus. Jadi nggak ada hal yang tidak mungkin bagi Tuhan. Jadi semua mungkin. Dan satu ayat firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita semua sebagai orang percaya. Jadi di Full Gospel ini dibentuk tidak mementingkan diri sendiri. Begitu kebenaran firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia 29 ayat 7. Itu kebenaran firman Tuhan. Ini jelas. Anggota Full Gospel, komunitas Full Gospel tidak mementingkan diri. Supaya kota sejahtera, Indonesia sejahtera, kita juga menikmati bagiannya. Artinya saya persempit, Gorontalo sejahtera, amin. Gorontalo diberkati, kita juga diberkati. Amin, amin. Siapa kita? Full Gospel. Siapa kita? Komunitas di gereja-gereja. Nah, kita punya waktu 5 menit lagi. Harapan Pak Liong kepada dalam
komunitas Full Gospel yang ada di Gorontalo. Mungkin ada anggota yang nonton, dan ini kami akan sebarkan lagi harapan kepada rekan-rekan yang ada di Gorontalo, teman-teman yang ada di Full Gospel. Ya, terima kasih. Ini waktu-waktu akhir, tapi kita terus berhubungan. Ya, kalau kita ada dalam komunitas, untuk gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia, terkhusus di Gorontalo. Kalau bisa mungkin dari gembalanya menitipkan 2-3 orang untuk berdoa, saya yakin Gorontalo pemulihannya lebih cepat dan pasti terjadi. Itu harapan saya. Karena ada gereja yang tidak siap kirimkan jemaatnya untuk bergabung. Mungkin itu karena faktor tadi itu ya, mereka belum mengerti betul apa itu Full Gospel ya. Saya sudah mulai mengerti. Terima kasih. Ya, kirimkan begitu banyak lagi jemaatnya untuk terus berdoa. Amin. Pak Oni, kepada teman-teman yang aktif dalam Full Gospel. Harapan saya untuk teman-teman yang ada, khususnya yang sudah bergabung di member ini, di mana mereka tetap berdoa, khususnya yang paling pertama mereka berdoa untuk keluarga mereka masing-masing yang belum dimenangkan. Gitu. Yang kedua, di mana pekerjaan kita tahu bahwa itulah mimbar kita. Betul. Bagaimana kita bisa bekerja dengan baik, menjadi terang dan garam di mana kita berada, di marketplace kita, maka tanpa kita sadari, orang-orang yang melihat keadaan kita, mereka melihat ada sesuatu yang berbeda. Sehingga para pria-pria yang tadinya mereka ragu untuk datang ke gereja, mereka datang dulu di Full Gospel. Kami hanya meeting di restoran, makan bersama, mendengar kesaksian beberapa teman, ada sharing firman Tuhan, dan kami pun saling mendoakan di situ. Memang ada begitu banyak metode-metode yang kami lakukan. Ada istilahnya, ada fishingnya, ada air lift, land lift, itu mungkin ada di waktu-waktu kemudian kita bisa sampaikan secara mendetail bagaimana itu Full Gospel yang kerja Full Gospel sebagai organisasi yang interdenominasi. Dikatakan Full Gospel adalah bagaimana membentuk para pria untuk dijangkau dan dimenangkan dan dibawakan ke gereja untuk menjadi untuk digembalakan di sana. Oleh sebab itu kami sangat membutuhkan gereja. Untuk apa? Menggembalakan member-member kami. Karena kami tidak punya kemampuan untuk menggembalakan. Betul. Masing-masing kita punya hikmah, talenta yang Tuhan kasih kepada kita. Mungkin kalau dia udah posisi gembala, kelebihan kekurangannya seperti ini, kita hanya mencari domba yang hilang mungkin dia kan, atau mencari domba yang sudah tersesat, sudah nggak bisa balik lagi, dikembalikan kepada kita semua ya. Terima kasih malam hari ini Pak Liong sebagai pimpinan Full Gospel, ini juga pimpinan yang sudah bersama dengan kami. Satu waktu kita ketemu lagi, mungkin ada program-program Full Gospel, kita bisa ketemu lagi di sini. Mungkin kita di outdoor, nggak apa-apa. Kami akan bersama-sama dengan Full Gospel yang ada di Provinsi Gorontalo. Dan Bapak Ibu yang sekian banyak bersama dengan kami malam hari ini, bersama dengan kami dalam acara live streaming secara langsung, dan mungkin ketika kami bagikan ini Bapak Ibu bisa nonton, dan Bapak Ibu ketika diberkati Tuhan silakan memberikan komen dalam acara ini. Dan saya percaya malam hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Dari Studio 3 saya bersama kedua pimpinan Full Gospel Gorontalo, Pak Liong dan Pak Oni, menyampaikan selamat malam. Sampai jumpa pada besok malam dalam acara 2 menit saja dengan tema yang berbeda, narasumber yang berbeda, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.